Selamat datang di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Tahukah Anda bagaimana alur penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara? Alur penyelesaian sengketa secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022. Gugatan atau permohonan diajukan oleh penggugat, kuasa selaku pengguna terdaftar maupun pengguna lain secara elektronik melalui SIP, e-Court, dengan mengunggah persyaratan yang telah tercantum di SIP, dan melakukan pembayaran biaya perkara dengan virtual akun kepada bank yang ditunjuk oleh pengadilan. Panitera Muda Perkara melakukan verifikasi pendaftaran perkara secara elektronik setelah berkas gugatan lengkap. Setelah gugatan mendapatkan nomor perkara, berkas gugatan, permohonan diserahkan kepada panitera disertai dengan resume gugatan dan diteruskan kepada ketua untuk ditetapkan majelis hakim dan kepada panitera untuk penunjukan PT dan JSP melalui sistem informasi pengadilan. Setelah berkas diterima oleh majelis hakim, ketua majelis menetapkan pemeriksaan persiapan melalui SIP dan memerintahkan kepada panitera pengganti untuk memanggil para pihak secara elektronik, surat tercatat dan pemanggilan dilakukan oleh JSP. Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan persiapan untuk perbaikan gugatan penggugat dilaksanakan secara konvensional maupun melalui Zoom dalam tenggang waktu 30 hari. Setelah gugatan sempurna, Ketua Majelis Hakim membuat penetapan hari sidang dengan melampirkan court kalender persidangan secara elektronik dengan tahapan, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik pembuktian, seimpulan dan pembacaan putusan, kecuali untuk pemeriksaan bukti surat dan saksi dilakukan melalui persidangan secara konvensional. Dokumen elektronik diunggah oleh para pihak melalui SIP, e-Court, sesuai dengan tahapan jadwal persidangan yang telah ditetapkan dalam court kalender dan diverifikasi oleh majelis hakim. Setelah tahapan pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim menjatuhkan putusan dan putusan diupload ke dalam sistem informasi pengadilan, e-Court. Setelah putusan ditandatangani oleh majelis hakim, panitera memverifikasi putusan dan ditandatangani secara elektronik. Putusan yang telah ditandatangani secara elektronik oleh panitera dapat diunduh para pihak setelah membayar PNBP. Para pihak yang tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diupload oleh majelis hakim. Permohonan banding diajukan oleh pembanding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, e-Court. Untuk dapat mengajukan banding secara elektronik harus memenuhi syarat, pembanding melakukan pembayaran secara elektronik atau dilakukan melalui sarana lainnya. Kepaniteraan perkara melakukan verifikasi terhadap permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Panitera membuat dan menandatangani akta permohonan banding, kemudian diunggah ke sistem informasi pengadilan. Setelah akta banding diunggah ke SIP, jurusita pengganti memberitahukan permohonan banding kepada terbanding secara elektronik. Penyerahan dokumen memori banding dan kontra memori banding dilakukan melalui SIP. Kepaniteraan perkara mengunggah semua dokumen berkas upaya hukum bundel A dan bundel B banding ke dalam SIP. Sebelum berkas elektronik dikirim ke Pengadilan Tinggi Tun, panitera melakukan verifikasi berkas untuk inzage. Pelaksanaan inzage oleh para pihak dilakukan melalui sistem informasi pengadilan. Setelah tenggang waktu inzage selesai, panitera memverifikasi berkas pengiriman banding bundel A dan bundel B ke Pengadilan Tinggi, kemudian dilanjutkan dengan pengiriman biaya banding. Paling lambat 30 hari terhitung sejak adanya permohonan upaya hukum banding. Bundel A dan bundel B dikirim secara elektronik. Para pihak yang tidak puas dengan putusan banding dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Pengajuan permohonan kasasi diajukan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Berkas kasasi bundel A dan bundel B dikonversi dalam bentuk digital dan diupload pada sistem informasi pengadilan. Setelah berkas perkara lengkap, para pihak dapat melakukan inzage. Sebelum berkas dikirim ke Mahkamah Agung, pengadilan pengaju membayar biaya panjar kasasi ke Mahkamah Agung melalui virtual akun kepada bank yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Dalam tenggang waktu paling lambat 60 hari berkas bundel A dan bundel B dikirim secara elektronik ke Mahkamah Agung. Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Alur permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur dalam pasal 116 sampai pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 01 KM Tun HK 27 Juklak 7 2024. Semoga video ini bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Terima kasih.